penasaran nih kita nih. Berapa sih hasil tertinggi yang pernah didapat selama Dropship. satu bulan? Iya. Sekali pernah tuh dapat 300 juta sebulan. Iya, gitu. Tapi kalau saat ini rutin kurang lebih dapat 100 sampai 200 juta. Yes, ini adalah video pertama saya yang membawain tentang orang-orang nomor 1 di Salatiga akan saya undang untuk podcast di sini. Kalian pasti sudah tidak asing nih ya, apalagi buat yang di Jakarta, Bandung, atau kota-kota besar lainnya. Kalian samalah mungkin lebih kenal daripada orang-orang di Salatiga. Boleh kenalan siapa namanya? Halo, Avan. Avan ya? Iya, itu nama beken sebetulnya. Oh, nama beken? Iya. Kalau Bongnya itu? Bong itu karena dulu ngapain sama Bong Chandra, tahu ya? Alah. Iya, waktu aku kan dulu main itu tuh, main MLM. Iya. Ya kan main MLM sama leader-leader itu disuruh dengerin motivasi macam-macam kan. Nah, aku suka banget sama Bong Chandra. Nah, gara-gara aku suka itu gaya bicara dulu. Iya. Itu kayak hampir-hampir mirip gitu kan. Makanya orang-orang ngundangnya Bong Avan gitu. Saya malah berpikirnya Avan itu nama asli, Bongnya itu nama bekennya. Ini Nggak berarti semua. Bong Avan itu nggak ada yang asli? Bukan asli. Nama aslinya siapa berarti? Nama aslinya Alvan. Oh, Alvan. Iya, cuman orang Jawa kan L-nya suka dihilangin sendiri gitu, susah gitu, apa gitu aja, yos lah ikut aja. Tapi kalau bicara tentang Bung Chandra tadi ya, jadi saya di tahun 2007 kalau tidak salah, saya masih kuliah waktu itu, saya juga sempat ngefans dengan Bung Chandra, saya sempat ikut seminarnya beberapa kali bahkan di Salatiga dan di Jakarta. Sampai sekarang pun saya masih ngikutin. Oh iya? Iya, dan luar biasa kan kalau nggak salah dia tuh seumur. Oke, kita boleh tahu nggak sih umur berapa sih Bung Avan ini? Aku umur 28 kali ya, 93. Wah, 93 itu berapa tuh? 28 atau 29 tuh? 93 berarti 28 kalau nggak salah. Atau 5 29 sih. tahun. Benar 28. 28 ya? 28. Oke. Masih 28 tapi sudah cukup terkenal nih ya. Amin. Oke, sebelum kita masuk nih, siapa sih Bung Avan itu? Jadi saya mau cerita dulu di tahun 2017 kalau nggak salah. Saya tuh nonton YouTube-nya Bung Avan. Oh iya? Iya, dan saya juga bercita-cita jadi YouTuber. Oh. Tapi nggak ngerti apa yang ingin saya bikin konten. Oke. Nah, terus bergeraknya sekarang, akhirnya yang menggerakkan saya pertama kali masuk ke YouTube itu adalah dunia ikan hias. Oh. Jadi ini agak berbeda nih. Kalau saya passionnya itu di bisnis sebenarnya. Makanya saya sempat di YouTube itu nontonnya ya termasuk Bung Avan. Dulu kalau nggak salah ngajarin ini ya, marketplace ya? Iya, dropship. Oh, dropship ya? Iya. Berarti pelopor dropship? Termasuknya mungkin ya. Di mungkin ya. Salatiga? Kalau di Indonesia mungkin sebenarnya gini, dropship itu kan udah lama banget tuh polanya. Cuman waktu itu di YouTube tuh belum ada yang ngebahas mungkin. Waktu aku awal-awal main YouTube tuh. Ya Tahun berapa sih awal keluar YouTube? Di YouTube? Di YouTube berapa ya? Aduh, lupa aku. Saya nonton 2017. Itu udah berapa lama tuh? Berapa lama tuh? 4 tahun. 4 tahun ya? Iya 4 tahun ya? Tapi 2017 itu baru atau? 2017 hanya asal, belum diseriusin. Oh, berarti itu awal ya? Awal masuk YouTube? Betul. Terus apa sih? Jadi siapa sih Bung Avan itu? Jadi kalau orang tanya, Bung Avan itu siapa sih? Aku, ya orang biasa. Aku tuh apa ya? Sebetulnya sama seperti teman-teman yang lain ya. SMA dulu lulus 2011 tuh, ya kan. Nah, lulus SMA aku hobinya gak ada bisnisnya sama sekali. Hobinya tuh ngeband, main band. Oke, jadi ya dari kan? anak band nih ya. Iya, anak band. Nah, lulus SMA itu ada temen SMA ngundang, "Bro, ada kumpulan band Salatiga nih di tempat apa dulu." Ya kan, wah semangat dong, ya datang rapi semua pakai jas, pakai ini apa ini di presentasi MLM ternyata. Nah, tapi aku bukan negatif sama MLM. Yeah. Justru dengan itu pola pikirku berubah sih. Ya kan, nah dari situ Sama. Oke. Nah, dari situ tuh kan ikut bergabung tuh di MLM dari 2011 sampai sekitar 2013. Walaupun aku secara finansial itu kurang maksimal, belum dapat banyak, cuma bersyukur dari relasi, cara berpikir,
yang dulunya nggak mikir masa depan sama sekali tuh dari MLM itu tuh dapat gitu loh. Iya. Nah dari situ tuh awalnya, walaupun nggak ada hasil ya, belum ada hasil, tapi buat pembelajaran sangat-sangat oke lah MLM itu. Jadi saya akui juga MLM itu saya kenal tahun 2000 berapa ya, waktu itu masih SMA. Oh iya. Saya main sulap dulu, terus ada salah satu pesulap yang saya belajar sama dia, itu nawarin MLM. Tapi kalau nggak salah dulu itu nggak ada produknya. Oh gitu. Jadi kan ada tuh yang apa tuh? MLM tapi cuma member get member lah. Jadi cari member. Nah itu kalau sekarang mungkin dinamanya money game. Iya. Saya sempat tuh masuk ke sana. Kalau saya waktu itu nggak seneng. Karena saya melihat orang yang dimotivasi itu seakan-akan kayak dia disuruh melupakan masalahnya. Dia disuruh melihat indah-indahnya aja. Sedangkan saya tuh selalu melihat dua hal. Jadi artinya kalau kita mau enak, pasti ada nggak enaknya. Iya. Tapi dia bilang enggak. Itu mindset kamu salah. Gitu. Jadi dari kecil saya udah berpikir, kok kayaknya ada yang salah yang diajarin. Ye kayak gitu kan ya pasti ya. Indah-indahnya terus gitu kan. Tapi begitu kita terpuruk entah dengan masalah pribadi atau apa, mereka nggak mau tahu. Jadi intinya kita hanya boleh kelihatan happy-nya aja. Betul. Tapi ya di sisi lain saya belajar cara bicara. Jadi saya tergabung. Bahkan Tiansi saya juga masuk. Mantap. Terus apa lagi ya? Beberapa MLM kok. Dan saya dijadikan orang yang mungkin karena bicaranya cukup bagus di masa itu, saya dijadikan orang yang untuk memprospek. Jadi pembicara gitu ya. Dan bagusnya saya dari dulu saya tidak tertarik uang. Jadi saya tuh kayak setengah dimanfaatkan lah. Jadi saya tuh dipakai buat ngomong, tapi membernya itu yang dapat ternyata atasan saya. Masuknya gitu loh. Jadi ternyata begitu saya tahu, kayaknya dunia saya bukan di sini nih. Saya lebih sukanya bisnis, ngebuat produk, ngebuat brand. Gitu ya. Terus orang ngerasain manfaatnya. Betul. Jadi di situ saya ada rasa kok ini nggak ada produk, mungkin salah gabungnya kali ya. Kok nggak ada produknya, ngajak orang doang, ngajarin happy, istilah kalau nggak punya duit minjem, itu beneran loh seperti itu loh. Nah tapi kalau pengen tahu nih setelah perjalanan itu kemudian Bang Afan belajar tentang bisnis lah ya. Bisnis apa sih yang pertama kali dilakuin selain MLM? MLM, jadi panjang banget sih sebenarnya. Dari MLM tuh dari 2011 sampai 14 ya. Kurang lebih lah. Dari 14 awal tuh aku terjerumus ke money game. Oh pernah. Itu lagi booming-boomingnya kalau mungkin teman-teman pada tahu tuh MMM. Yes, saya juga kena. Ya kan? Tapi kalau basicnya MMM, saya tahu itu judi. Saya masuk udah tahu jadi. Aku belum tahu. Oh belum tahu. Aku pertama kali ikut money game di situ dan aku sangat-sangat idealis sama itu bisnis. Aku berharap dan otak gue tuh kayak, ini long term nih, bagus, ini bakal panjang nih umurnya dan lain-lain. Karena aku udah kemakan ideologi macam-macam mungkin kali ya. Nah dari situ aku cuma modalnya dikit di MMM itu cuma 1 juta. 1 juta kan setiap bulan dapat 300. 30%. Cuma aku recruitingnya banyak. Sampai itu aku sampai manajer 10 ribu. Gila. Di bawah aku ada 10 ribu tuh. Gila. Dalam waktu Januari sampai Lebaran. Nah Lebaran 10 ribu, nah bonusku banyak tuh. Beli macam-macam, beli rumah, beli mobil, macam-macam kan. Nah MMM itu kan hancur di Lebaran tahun 2014 juga kan. Lebaran tuh udah nggak bisa ditarik. Iya kan. Nah disitulah mulai goncangan datang tuh. Orang-orang tetanggaku pada ikut juga. Orang-orang yang istilahnya ya. Sebenarnya kan aku bukan utang itu. Iya kan. Aku bukan utang dia ikut bisnis ya kan. Aku presentasi ikut bisnis ya udah sesuai dengan ya dia mau kan. Nah tapi setelah MMM hancur banyak beberapa sih nggak banyak itu pada nagih ke pasti kita. Nah dan sebenarnya aku waktu awal menghindar karena aku nggak ngerasa utang, ngapain aku balikin. Cuman aku kayak ngerasa yuslah aku coba ngalah, tak balikin pelan-pelan. Nah biar biar hidupnya tuh tenang, gak ada yang ganggu gitu. Nah di situ teman gara-gara itu malah jadi titik terberatku dalam hidup lah. Nah aku awalnya tuh cuma 100 juta utang. Bukan utang ya, mengganti itu ya. Nah semuanya tak jualin macam-macam ya. Untuk bapakku juga kena tuh, bapak kandung juga kena 500 juta. Nah itu tak jualin semua aset termasuk mobil, rumah dan segala macam. Nah untuk bayar utang orang-orang itu masih kurang waktu itu karena ada tanggungan bapak juga, ada orang juga. Tapi kalau boleh tahu ada yang mengkasuskan? Ada. Ada, makanya terus banyak. Mau nggak mau harus bayar nih. Sebenarnya dikasuskan aku udah nggak bisa. Aku tahu itu nggak bisa dikasusin. Iya, aku udah tahu. Cuman gara-gara aku nggak mau ribet aja hidup gitu loh. Biar tenang, nggak ada yang ganggu.
kan nggak enak juga tuh kita lagi di mall nanti suatu saat sama main-main ketemu sama orang itu, jadi tektokan, jadi nggak enak gitu kan. Aku nggak pengen kayak gitu, makanya aku ngalah aja, tak bayar aja deh udah. Cuma tunggu dulu, aku belum ada duit. Iya. Tuh akhirnya apa? Aku mulai kenal rentenir di sana, minjem duit. Untuk apa ya? Untuk ikut di bisnis model yang kayak MLM tapi yang lain. Karena ada yang bilang dulu gini, aku makan salah juga, otakku rusak tuh waktu itu tuh. Iya. Uangnya hilang di money game, carinya di money game juga. Ada yang bilang kayak gitu, kemakan kita. Ya udah, aku utang rentenir, masukin money game, hancur lagi. Utang rentenir B, C, D, akhirnya dari situ utangnya jadi 1,2 M. Gila. Itu usia berapa? Ingat? 2014. 2014, Nggak tahu ya. berapa kan 2014 tuh. 2014 sampai 2015. Oke. Itu muter-muter nyari utangan, ikut sampai akhirnya aku pernah bikin money game sendiri. Wih. Saking capeknya gitu Iya, iya. kan, saking capeknya kayaknya kalau nggak kita yang jadi bandar nggak bakal untung kita. Iya. Mikir tuh gitu akhirnya. Bikin pertama dapat sekitar 100 juta itu aku merasa sampai sekarang sih masih kadang merasa apa ya? Ya nipu sih ya Iya. kita ya. Jadi ya Tapi pakai sistem internet juga? Iya, website juga. Wih. Ya aku nggak bisa coding. Aku cuma apa nyari di internet. Siapa nih yang bisa coding di Iya, Jogja, iya. di Magelang, di sana. Nah, ketemulah orang yang bisa bikin coding. Aku bayar 20 juta bikin coding, tak promosikan, dapat 100 juta langsung tak tutup sistemnya. Kayak gitu. Tapi itu sekali doang. Sekali apa 2 kali lupa. Sekali 2 kali. Habis itu kayak kok dapat uang 100. Tapi hilang lagi gitu. Nggak tahu apa yang membuat itu hilang. Karena apa ya? Itu kayak walaupun utangku banyak di belakang tapi dapat cash 100 juta dengan cara yang mudah banget sehari 2 hari ya. Itu kayak wah ini besok nyari lagi gampang lah. Akhirnya dihambur-hamburin dunia yang nggak bener dan lain-lain lah. Nah dari situ aku apa ya, ada titik balikku tuh di mana sih waktu itu di Bali. Waktu aku main ke Bali, aku lagi santai di Pantai Kuta berenang. Nah di situ tuh aku ngerasa ini yang tak lakuin nggak bener. Karena apa? Aku di situ tuh lagi berenang tuh ya berenang di pantai pinggir gitu kan. Nah tiba-tiba pasang tenggelam kita. Serius itu, wah itu. Nah pas tenggelam itu aku ngerasa wah ini dosaku banyak nih, jangan mati dulu ya Allah gitu kan. Dosaku masih banyak. Untungnya masih ada satu bule mungkin waktu itu yang masih main selancar gitu, 1 orang. Nah nolongin tuh, nolongin. Nah dari situ aku langsung pulang, tobat aku semedi dulu, ngilang dari peredaran di Jepara, mondok lah bahasa orang santrinya ya. Iya. Mondok 6 bulan tuh, 6 bulan tenangin diri, nggak mikir dunia, nggak mikir utang. Nah udah enak hatinya udah enak, udah nggak gitu apa ya, nggak semrawung lagi pikirannya, balik lagi ke rumah mulai bisnis. Nah waktu balik ke rumah orang-orang pada datang lagi yang utang-utang itu. Nagih, ya udah aku tak bayar tapi pelan-pelan. Sebisaku, kalau kamu nekat ya mau ngapain, aku nggak punya apa-apa, mau diajar, mau dimasukin penjara sok silahkan gitu kan. Terus mau diambil apa, nggak punya apa-apa. Ya kalau mau sabar, kalau nggak mau terserah kamu kan gitu. Akhirnya mereka ya pada ngerti. Akhirnya yus, yang penting jangan sampai ngemplang gitu mereka. Yus aku mulai bisnis. Nah aku bisnis itu di 2016 kalau nggak salah itu bikin MLM sendiri. 2016. Iya. Oke. Karena basicnya kan masih di situ. Iya. Basicnya di sekitar itu kita mau main MLM cuman nggak berhasil. Nah di 2017 aku mulai ada internet marketing lah, dunia internet. Nah dari 2017 itu aku ada ketemu iklan. Kok bisa ya? Waktu itu status kok itu ada tulisannya bersponsor gitu kan. Itu kan masih kita gaptek banget tuh. Ini apa gitu kan, tak cari tahu ternyata dia ada iklan di Facebook. Ini Facebook Ads ya? Facebook Ads ternyata ada tuh. 2017 sudah ada berarti ya? Ada. Nah, terus ada lagi marketplace di Tokopedia, Shopee. Ini ternyata kita bisa nyari duit di sini. Setelah diolah-olah, nyari tahu macam-macam, mulai main Facebook dulu waktu itu 2017 main Facebook tapi belum berhasil. Terus kayak ini nih agak berat deh, modalnya terlalu gede waktu itu. Aku coba main yang lain dulu, ada apa aja nih. Ternyata bisa tuh kita main dropship dari Tokopedia dijual ke Shopee, dari Shopee dijual ke Tokopedia, dibolak-balikin aja tanpa kita modal apa-apa kan. Nah ternyata bisa, nah dari situ mulai naik. Berarti bisa dibilang dropship itu bisnis pertama yang berhasil ya? Iya. Karena yang pertama bikin MLM itu gagal ya? Gagal. Sampai hari ini aku masih dropship. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oke.
Jadi waktu saya nonton sambil diminum, Boleh. 2017 itu saya nggak ngerti nih, ini digital marketer, internet marketer, atau apa sih sebutannya? Aduh, sorry. Iya, kok kelihatannya dia nggak pernah, nggak ngapa-ngapain, nggak kelihatan punya bisnis, tapi kok duitnya banyak, gitu kan ya? Amin. Serius, itu kalau bagi kita pebisnis konvensional, kita tuh melihat pemain internet, itu kayak punya tuyul gitu loh. Iya. Kalau sekarang mungkin udah enggak ya, Udah maksudnya biasa zaman mungkin sekarang ya. itu udah banyak yang tahu lah, banyak orang yang bisnisnya itu internet apa di online, bahkan bisa lebih asetnya lebih gede daripada orang yang punya bisnis ya seperti coffee shop kayak gini lah. Betul ya. Iya. Nah terus kalau saya mau tahu nih, jadi Bang Afan masuk ke digital, sebutannya apa sih? Apa ya? Dropshipper kali ya? Dropshipper. Iya. Tapi ilmunya yang dipakai itu apa? Lebih ke apa? Digital marketing kali. Digital marketing. Belajar dari siapa sih pertama? Pertama itu kalau di Facebook aku ikut pelatihan bayar tuh waktu 2017 itu pertama kali pelatihan yang kita ikut itu punya Ko Albert Leonardo, itu bagus banget. Itu aku pernah pertama kali ikut Facebook di sana tuh. Ikut pelatihan bayar berapa lupa dulu. Nah ilmunya bagus, cuman waktu itu karena modalku belum ada aja kan, jadi nggak bisa scale up. Kayak gitu, nggak bisa scale up. Aku pending dulu. Nah aku main dropship itu sebenarnya semi otodidak. Jadi benar-benar tahu ada dropship tersebut terus mempelajari sendiri. Iya. Jadi ada dropship, ada salah satu orang bilang kan, oh ini bisa nih jualan di apa namanya Tokopedia dimasukin ke Shopee gitu kan. Wah tak otak-otik sendiri ya kan. Coba dia tak upload yang banyak gitu kan. Dari Tokopedia tak download fotonya, tak upload ke Shopee, harganya tak naikin, laku, tak beliin ke Tokopedia, udah selesai gitu-gitu terus. Tapi nggak mungkin manual dong. Untuk hasil yang besar kan Waktu pasti. itu masih manual. Manual sendiri atau ada admin? Ada yang awalnya manual sendiri. Oke, terus perjalanannya? Manual, terus ada tool atau alat bantu kalau bahasa orang awamnya robot kali ya. Ya. Robot gitu kayak bukan robot ini ya, tapi kayak tool Software gitu ya? software. Kayak gitu coba untuk scrap gitu. Scrap waktu itu zamannya, scrap sehari nge-scrap 1000 produk masukin ke Shopee deh. Harganya dinaikin 2 kali lipat, berapa kali lipat gitu kan. Laku, banyak. Nah, dari situ mulai wah ini agak apa ya? Sombong kali. Wah, ini gampang banget nyari duit gitu kan. Sampai itu tuh orderan yang untungnya cuma 1000 di bawah 50.000 nggak tak proses. Dikit duitnya ngapain gitu kan. Padahal per produk 50.000 itu dianggap dikit. Iya, waktu itu ya makanya. Iya. Tapi itu aku lama-lama nganggap itu kelemahanku tuh. Aku males ngurusin orderan kecil. Akhirnya udah ketimbang ini tak buang sayang juga. Nyari tim untuk ngurusin orderan kecil. Awalnya dari situ. Order kecil diurusin, lama-lama semua aktivitas dipegang sama tim. Nah, dari situ kan dari semuanya udah autopilot gitu ya, udah ada tim yang ngerjain, agak nganggur, maksudnya wah ini kalau nganggur juga bosen kan kita kan ngapain gitu kan, coba sharing-sharing di Facebook masalah dropship ini gitu kan. Nah ketika aku sharing-sharing di Facebook ternyata banyak yang minat, pengen belajar gitu. Wah ini duit lagi nih ya gitu kan. Namanya otak pebisnis kan kayak gitu ya. Yang duit lagi ketimbang ngajari satu mending tak bikinin satu workshop atau satu pelatihan ya udah. Tapi pertama kali pelatihan itu di mana sih? Online. Online. Iya. Soalnya saya taunya itu malah terkenal di Jakarta, Bandung, bener nggak sih? Iya benar. Tapi kan? itu setelah online ini. Awalnya online. Ya online. Sampai berapa kali ya? Bayar berapa dulu, inget nggak pertama? 3,5. 3,5 apa nih? 1 juta satu orang. 3,5 juta? Iya. Online. Itu berapa orang yang ikut? Setiap sebulan sekali aku bikin tuh. Sebulan tuh ada 50 sampai 80 lah. Gila. Kayak gitu. Atau di waktu itu masih mahal ilmu ini, masih kayak misterius gitu. Orang masih banyak yang nggak ngeh tentang ini ada peluang. Iya sebenarnya ada sistem kayak gini. Masih sekarang mah udah banyak banget yang sharing kan. Kalau dulu kan masih eksklusif gitu. Masih eksklusif. Aku bikin. Nah, setelah aku bikin 4 atau 5 kali itu ketemu si Arif ini, si ABN orang Medan, ketemu nggak sengaja ngobrol-ngobrol sevisi. Nah, sevisi kita pengen, wah ini sama-sama punya ilmu, Arif punya ilmu digabungin jadi ilmu yang bagus kan. Nah, terus kita punya impian, kita harus bikin workshop marketplace terbesar se-Indonesia. Kecapean tuh, langsung tuh. Kecapean, jadi bikin workshop pertama masih dikit tuh, pesertanya 50 gitu kan. Workshop kedua udah berapa ratus, workshop terakhir itu
Di Desember 2019 itu 1.000 kalau nggak salah. 1.000 orang. Itu online atau offline? Offline yang itu. Kalau sama yang Arif ini udah offline. Terus diadakan di mana kalau sampai sekian? Itu di Jakarta di hotel apa ya? Apa ya hotelnya lupa aku. Iya, tapi itu 1.000 orang. 1.000 orang 500-nya online, 500-nya offline. Oh. Iya, kayak gitu. Gila. Mantap. Dari situ tuh. Nah, tapi sebelum aku main offline itu sama Arif itu Mas Arli Kurnia itu orang Solo tuh. Iya. Dia main YouTube. Main YouTube bahas kayak gini aja rame banget gitu kan. Terus nyuruh aku tuh, bro coba main YouTube masalah dropship kayaknya belum ada deh. Tak cek, tak riset. Ternyata di YouTube belum ada yang ngebahas tentang digital marketing. Iya. Ya ada 1-2 tok tapi itu nggak naik. Iya. Itu kan aku mulai nih, tak pahami polanya Mas Arli gimana kok bisa cepet naik. Tak ikutin, aku upload ternyata langsung wurs naik. Nah makanya pesertanya banyak itu sumber trafficnya itu dari YouTube. Kenapa bisa dapat ratusan peserta dalam sekali bikin 1.000 peserta itu dari YouTube semua, dari YouTube. Tanpa kita promosi bayar iklan atau Facebook apa? Ads segala nggak ya? Nggak pakai sama sekali. Oke. Pure dari YouTube. Ya. Gitu. Berarti kan bisa kita simpulkan Bung Afan ini adalah pemain dropship ya. Iya. Dan sampai detik ini masih dilakukan. Masih. Terus penasaran nih kita nih, berapa sih hasil tertinggi yang pernah didapat selama Dropship? satu bulan? Iya. Dropship kalau saat ini ya, Jangan saat ini, yang tertinggi yang pernah. tertinggi itu bisa sampai berapa ya? Sekali pernah tuh dapat 300 juta sebulan. Ya, sekali itu tapi Ya. waktu zamannya 2017-an akhir lah. Oke. 2017 itu masih dapat segitu. Tapi kalau saat ini rutin kurang lebih dapat 100 sampai 200 juta. Oh, masih bagus juga berarti masih ya? bagus. Cuma sekarang ini sekitar 3 bulan yang lalu aku upgrade ilmu lah, belajar lagi sama orang-orang yang lebih pinter lah ya. Itu kita beralih juga dropshipnya. Jadi bukan hanya ke marketplace, karena kan sekarang platform banyak banget, ada TikTok Shop, ada IG Shop, ya kan macem-macem kan. Nah itu kita mulai jajakin. Nah sama kita dropship pakai Facebook Ads tuh yang simple kayak gimana gitu. Dropship tapi ya kita nggak punya barang loh. Dropship pakai Facebook Ads bisa nggak? Ternyata bisa dan lain-lain. Nah sekarang itu yang paling gede di antara marketplace macam-macam itu Facebook Ads. Itu gede dalam artian Penjualnya paling gede. potensi pasarnya. Iya. Wih. Cepet banget penjualannya dan bisa terukur gitu. Kita sehari mau target berapa nih? 100 order, 200 order, 300 order, 400 order, 500 Itu produk order. apapun atau tertentu sih sebenarnya bisa dipasarkan secara ini dropship? Kalau dropship itu kita menyesuaikan ya. Jadi gini, misal nih si A ini jadi supplier sepatu gitu ya. Ya. Nah, aku main sepatu tak mainnya 2 hari stoknya habis kadang. Karena stoknya cuma 1.000 doang rata-rata kan, apalagi barang impor kan paling satu SKU, satu sepatu itu biasanya apalagi satu ukuran yang 39 atau 40 gitu ya, paling 500 paling banyak satu size ya. Itu langsung habis sehari 2 hari. Jadi dropship itu dia jual satu tipe barang dengan satu SKU, Iya. tapi besok boom gitu. Bisa boom, nah habis kan, besok cari lagi yang lain, ganti lagi, jadi gonta-ganti terus. Nah bedanya sama stok tuh kayak gimana? Aku kan juga belajar, pernah saat ini juga punya stok produk sendiri juga tuh, cuma Yeah. kita pisah timnya. Timku yang punya produk, yang ada produk, timku yang dropship tak pisah tuh. Yeah. Nah ternyata paling enak itu memang dropship. Kenapa? Kalau kita punya barang nih, kita nyetok barang misal katakanlah herbal atau kosmetik atau sepatu atau apapun itu ya, itu kita pasti berpikir bagaimana caranya produk ini laku. Ya. Nggak sempet mikir produk lain karena ini aja masih ada. Betul. Kalau dropship nggak mikir. Kalau misal nih aku coba kan kita nggak nyetok dropship tuh. Iya. Kita main sepatu nggak laku, ya udah besok ganti sendal. Nggak laku, besok ganti jaket. Laku ya udah habisin stoknya habis ganti yang lain. Jadi pilihannya banyak gitu loh. Iya. Dan nggak ada resiko dead stock dan yang lain-lain. Terus gini, mungkin kalau teman-teman nih ada yang tertarik, jadi saya malah dengerinnya ini kayak melihat sebuah peluang yang memang kita nggak ngeh ya. Iya. Ini malah sudah di tahun 2021 mau ke 2022 nih. Dan ternyata ada pelaku dropship yang dari 2017 sampai sekarang ternyata masih bisa pendapatan sekian. Ilmunya nih, ini bisa dilakukan semua orang nggak sih? Bisa. Walaupun dia gaptek? Bisa. Cuma kalau, nah ini nih, apa ya? Ini yang nggak dipungkiri ya, yang nggak bisa dipungkiri itu masalah modal.
Oh, pakai modal? Iya dong, iklan. Oh, iya. Jadi kita kayak misalnya aku sekarang main Facebook. Kalau masalah produk kita bisa dropship, ya kan. Nah, dropship itu, aku kan punya platform Baleo Mall, baleomall.com. Nah, di situ pun udah tak sediain tuh. Jadi kamu beli website di sana, bikin landing page di sana, dan yang lainnya bisa komplit lah. Produk juga udah disediain banyak. Kamu tinggal milih produk yang mana aja gitu kan. Nah, cuma untuk kita maju untuk ngiklan itu kan butuh modal tuh, ngiklan di Facebook, ngiklan di marketplace, atau ngiklan di TikTok, di Google, ya kan, itu kan pakai iklan tuh. Nah, itu ya orderannya banyak apa enggak tergantung model iklan kita sebenarnya. Model iklannya? Modalnya? Modal iklan kita. Jadi bisa dipastikan kalau orang punya modal, pasti dapat, pasti terjual? Pasti terjual. Ada caranya soalnya. Tapi harus belajar ya? Iya, nah makanya kan pola yang tak pakai sekarang itu gini, di Facebook lah, gampangannya gini. Kita sebagai brand owner, sebagai dropshipper ya, kita target nih per satu penjualan kita ngeluarin duit berapa. Harus ditarget dulu. Misal nih, keuntungan 100.000, produknya harga 50, sepatu dijual 150. Berarti untuk 100.000 tuh. Nah, kita patok maksimal iklan per satu penjualan 50.000. Bisa tuh disetting, ada caranya lah nge-setting itu. Ya udah. Kalau 50.000 per satu penjualan, nah kalau kita pengen 100 ya 50.000 kali 100. Berapa tuh? 50.000 kali 100, 5 juta. Iya. 5 juta dapat 100 order. Gitu dengan untung 100.000 ya? Dengan untung 100.000 dipotong tapi dipotong iklan 50.000 tadi ya? Iya. Oh gitu. Jadi ada rumusnya ya? Ada rumusnya. Jadi artinya kalau kita main sedikit-sedikit nggak bisa kayaknya ya? Sebenarnya bisa. Oh bisa juga? Ada temanku gini, dia modalnya cuman dikit lah. Sehari paling dia mampu sampai nge-up itu 20 orderan tok. 20 dengan budget katakanlah 50.000 lah. Kalau itu kan nggak ngerti aku target pribadi masing-masing, budget iklan maksimalnya katakanlah 50.000 kali 20 berapa tuh? 1 juta. Bener nggak sih? Betul 1 juta. Iya, 1 juta. Berarti kan 1 juta tuh modal iklannya. Nah, keuntungannya kan ada keuntungan 100.000. Modal iklan 50.000, masih sisa kurang lebih 50.000 lah ya buat operasional macam-macam, 20.000 atau 30.000 lah bersih. Nah, itu kan digulung terus sama dia. Jadi keuntungan tuh digulung di modal iklan, keuntungan. Nah, lama-lama sekarang udah sampai 100 juga orderannya. Sabar dulu tapi kan kita nggak nikmatin hasil dulu kan, diputer gulung, akhirnya jadi juga. Nah, itu tergantung masing-masingnya mau ngempet apa enggak tuh. Di situ. Nah, terus pertanyaan lagi nih, itu kan tadi dibahas harus ngiklan. Artinya kan nggak bisa organik ya? Apa betul? Saat ini ya, organik itu lama. Oh bisa tapi lama? Lama banget. Ngapain, kecapek banget gitu loh. Aku sekarang gini, di marketplace aja ya, kalau kita organik itu nggak iklan, itu pasti jarang banget produknya bisa nongol di pencarian paling atas. Ya kalau jadi ini andalannya adalah ketika orang cari ya, punya kita muncul. Iya, kalau marketplace ya. Ya. Kalau Facebook itu kayak muncul di beranda-beranda kita. Kalau Facebook sih masuk akal. Kelihatannya kalau organik itu kan susah. Iya. Tapi kalau marketplace juga susah. Karena susah apa? Juga. Sekarang gini, banyak pemain bukan hanya ngiklan, tapi dengan cara kayak bahasa orang tuh fake order. Ya. Diorderin sendiri, kasih ulasan sendiri biar naik. Ya kan. Dan kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngiklan nggak FO juga nggak, gimana kita mau naik gitu loh. Yang lain saingan kita udah banyak nih sekarang. Apalagi dengan kita sharing ilmu yang dari 2000 berapa itu di YouTube ya, makin banyak orang yang main dropship di marketplace. Akhirnya kan apa? Pesaing juga banyak. Nah, kalau kita cuma ngandelin upload doang udah ditunggu gitu kan, ya wis. Oke. Terus kira-kira nih ketika orang mulai dropship, terus dia gagal, salahnya di mana sih menurut pandangan Bang Afan? Apa ya? Kalau dropship gagal itu biasanya dia salah pola dan nggak mau nyari tahu. Aku tuh kan pasti gini ya. Kenapa nggak laku tuh pasti ada sebabnya tuh. Aku tuh selalu bilang sama teman-teman gini, trafficnya dulu ada nggak? Orang yang mengunjungin produkmu itu berapa? Kalau cuma sehari 10, waduh, ya nggak usah berharap penjualan lah. Gitu kan. Nah, trafficnya udah rame mas, ya kan. Misal trafficnya udah rame, ya kan. Yang mau ngeklik produk kamu sampai ke dalam, sampai ngelihat deskripsi produk dan yang lain itu berapa konversinya? Jadi pengunjung yang ngeklik itu kan pasti lebih dikit tuh. Nah, itu banyak apa enggak? Paling enggak berapa? Paling enggak 5%. Targetku. Kalau belum masih di bawah 5%, berarti ada yang salah dengan kontenmu. Perbaiki kontennya gitu kan.
Nah, kalau udah ngekliknya banyak tapi nggak ada penjualan, berarti orang itu nggak percaya, belum ada feel untuk beli gitu kan. Ya. Nah, itu apa yang salah tuh? Gitu. Jadi pasti ada faktornya. Ya. Ada faktornya kenapa orang nggak beli. Jangankan nggak beli, traffic dulu gitu loh. Pengunjungnya dulu ada nggak yang ngeklik banyak nggak, yang beli gimana? Konversi antara satu ke yang lain itu harus dihitung. Ya, jadi artinya gini, kegagalan itu bukan salah produk, bukan salah iklannya, tapi mungkin dia nggak tahu niche-nya di mana ya. Betul. Jadi dari iklan itu mungkin sudah tayang, orang sudah ngeklik, begitu masuk dia nggak percaya gitu ya. Ya, bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Nah, atau mungkin produknya udah basi, misalnya itu bisa jadi. Produk udah basi itu biasanya barang-barang fashion yang modelnya udah udah nggak ngikuti lah. Ya. Jadi udah yang terbelakang gitu kan, model-model zaman dulu kayak gitu kan. Apalagi barang-barang fashion kan cepet banget tuh. Ya. Apa namanya, pergerakannya ada baru lagi, ada model baru lagi kayak gitu kan. Nah, itu kita juga harus ngerti ketika ini kayaknya udah bener trafficnya, kliknya juga udah bagus, kepercayaan kita udah bikin kayak gini, orang harusnya percaya, tapi orang kenapa nggak beli? Mungkin produknya basi. Nah, harus ganti produk kayak gitu. Nah, itu nomor sekian, tapi kan awalnya kan harus dari traffic dulu. Iya. Kayak gitu. Terus kemudian nih, ketika orang pengen mendropshipkan sebuah barang, itu pengaruh nggak sih dia paham barang itu atau tidak? Aku Nggak. nggak pernah paham sama. Jadi apa yang pernah dijual yang paling aneh? Mungkin bisa di-sharing. Aku tuh semua barang tak jualin. Hewan pernah? Ikan pernah? Kalau binatang nggak ya? Binatang belum? Tapi produk-produk yang berhubungan sama binatang, contohnya vitamin kucing. Itu pernah? Oh pernah, ya kan. Bahkan orang Salatiga itu. Ya, Kayaknya aku nonton videonya. Iya, orang Salatiga itu dia kan aku punya kucing, dia Iya. mandiin kucing, yang suka grooming kucingku gitu kan, ngobrol-ngobrol, tak ajarin gini. Omsetnya, profitnya bukan omset, 1 juta sehari. Profitnya? Profitnya dari jualan itu. Terus Gitu. kemudian? Nah, itu apa ya? HPP-nya itu kalau nggak salah dia katanya berapa sih? Dia bikin brand sendiri kalau nggak salah ya? Bukan bikin brand, Oh, bukan? tapi dia punya beli barang yang harganya 3.000 nih. Isinya dibotolin lagi, di branding, di rebranding. Rebrand. Iya. Jadi murah, harganya kalau di bawah 10.000 dijual 120, bayangin. Betul. Itu gokil banget. Iya. Jadi barang apapun sebenarnya kalau ada pasarnya bisa, cuman aku belum pernah yang binatang itu belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Cuma kalau yang selain itu hampir semuanya mungkin ya. Jas, pengantin, ya sepatu, tentang mobil, tentang Makanan? motor, makanan Makanan buah. ringan? Oh, buah pernah? Buah itu ada temen juga, ada salah satu temenku, dia ngambil kulaan dari pasar pusat penjajahan gitu kan. Nah, kalau pasar kan sekali kresek banyak gitu kan, satu kantong banyak gitu. Nah, dibungkusin kayak model-model Indomaret, minimarket gitu, lebih rapi, iya. difoto ulang, dijual sama dia. Itu harga langsung naik ya? Naik, value-nya kan naik jadinya Iya. kan. Tapi kalau yang sekarang masih dijalankan apa nih produknya? Sekarang, kalau saat ini dropshipnya masih banyak. Kebanyakan masalah sekarang ya, Iya. yang lagi dikerjain sama anak-anak tuh paling sepatu, jas, pokoknya yang berhubungan sama pakaian, fashion, sama rumah tangga. Kayak contohnya jam dinding kayak gitu kan. Terus apalagi kemarin kepalanya semprotan itu apa sih namanya? Semprotan apa nih? Semprotan buat nyuci mobil. Oh, tahu. Yang biar airnya kenceng ya? Iya, itu. Oh, berarti kayak barang-barang ini ya, kalau misalkan lagi baru diimpor apa, itu kan langsung dimain. Iya, Indonesia langsung apa, banyak, nanti ganti lagi. Itu ikut tren begitu juga ya? Ikut tren juga. Oke. Makanya dia jadi di dropshipper kan banyak pilihannya. Iya. Enak, jadi kita nggak bergantung sama satu produk. Oke. Gitu. Terus boleh tahu nggak sih sekarang karyawan tuh ada berapa sih? Kalau yang dropship itu ada 18. Dropship aja 18? Ya, 18. Itu mereka apa nih? Jabatannya Kerjanya. apa aja? Ada accounting. Oh, ada accountingnya sendiri? Iya dong, wajib dong. Advertiser tuh yang pengiklan tuh. Pengiklan tuh ada berapa ya? Ada 6. Ada 6, headnya 1, berarti 7. Oke. Terus CS tuh yang nangani customer service, yang ketika ada chat gitu kan. Itu ada berapa ya? Ada sekitar 7, headnya 1, 8. Terus editor untuk bikin konten ya. Karena kan ngambil foto dari supplier, terus kadang kita harus edit lagi gitu kan. Karena kalau nggak edit ya biar pilihannya makin banyak gitu lah kontennya. Itu ada 2 orang. Oke. Kayak gitu. Itu untuk dropshipnya. Satu lagi yang ngurusin ekspedisi 1.
Itu dia yang manggil kurir gitu. Yang Atau hubungan. ini dropshipping ya? Berarti Iya. nggak ada ini ya? Nggak ada pengiriman barang kan? Nggak ada packing? Nggak ada, cuma gini, kita satu orang ini untuk apa? Untuk komplain. Katakan gini, ini kan COD, Oh. COD kan bayar di tempat tuh. Iya. Kadang, nah ekspedisi tuh kadang ada yang kurang nggak bener, ada yang nggak bener, nggak semua ya, tapi Iya. ada dikit yang nggak bener. Contohnya gini, kita udah kirim barang, barangnya tuh nggak nyampe sama customer, pada customernya nunggu. Nah, customer kan komplain ke kita harus komplain ke ekspedisi. Oh, jadi ngurus Gitu. tentang pengiriman Ngurus lah ya? tentang pengiriman, Oke. gitu. Selain dropship ada apa lagi berarti? Aku cuman bisnisku itu cuma dropship. Produk sendiri itu aku punya produk sendiri, nyetok produk juga. Kalau nyetok produk itu taruhnya cuma berapa? Cuman 4 dikit malah. Ini 4 orang. 4 orang doang. Itu apa kerjanya? Kerjanya satu ngurusin toko, satunya packing, terus akuntingnya satu, sama keuangan satu. Ini toko offline atau Toko online. oh online? Nah, jadi aku kan punya platform Baleo Mall. Iya. Nah, aku jadi salah satu supplier juga di sana gitu. Tapi boleh ceritain nggak sih sedikit tentang Baleo Mall tuh sistemnya gimana sih ketika orang pengen gabung nih? Oke, jadi Baleo Mall itu kan sebenarnya sistem yang dirancang sama aku sama ABN tadi tuh. Itu berdasarkan dari kendala atau kesusahan-kesusahan sebagai dropshipper, pengalaman kita. Aku kayak nyari masalah ekspedisi susah ya kan, terus fitur-fitur yang pendukungnya tuh nggak ada gitu kan. Nah, Baleo Mall tuh kayak apa ya, gabungan dari alat bantu yang diperlukan sama dropshipper. Kayak gitu. Jadi misalnya aku gabung sebagai dropshipper, ya kan, mau nyari produk udah banyak, ada jutaan produk di Baleo Mall. Pilih aja sepatu, dari fashion sampai kosmetik, herbal, semuanya ada lah. Nah, tinggal milih, harganya juga murah-murah karena kita di Baleo Mall tuh ketika ada orang yang daftar sebagai supplier, kita harus tuntut dia harus lebih murah ketimbang produk yang lain di tokonya Jadi yang di sana lain. tuh ada supplier, ada dropshipper gitu ya. Betul. Udah berapa pengguna sekarang yang tercatat? 40.000 Gila. yang dropshipper, yang 40. supplier ada 1.000 lebih. Gila. Kayak gitu. Lumayan. Nah, jadi ketika apa ya, dropship gabung ya tinggal milih aja barang yang banyak gitu kan. Aku mau jual pakai apa? Pakai Facebook katakanlah. Facebook kan butuh halaman website landing page. Ya. Nah, itu harus punya domain hosting. Ya. Nah, itu ketika kita member itu dapat satu domain gratis, milih aja namanya bebas, bongavan.com atau siapa.com, hostingnya juga dapat satu. Nah, selama setahun ya. Ya. Nah, nanti beli perpanjang domainnya 160.000 setahun. Oh. Kayak gitu. Dia sistemnya member atau bagaimana untuk Member. Baleo Mall? Member ya. Setahun sekali, per tahun. Iya. Kememberan per tahun. Itu kan artinya dari sana ada pendapatan juga dong. Iya dong. Selain misalkan dari di luar supplier nih, kan supplier juga, tapi di luar itu dari sistem ini, Dari Baleo Mall. profitnya dari mana sih? Dari transaksi. Jadi goal kita itu, goalnya Baleo Mall itu gimana caranya dropshipper itu omsetnya gede. Kalau omsetnya gede, fee kita gede juga dong. Oh, Kalau jadi diambil dari fee transaksi. transaksi. Jadi misalnya nih dropshipper ada ngejualin barangnya supplier, Ya. ada satu terjual. Nah, si supplier itu tak potong 1,2% Persen dari harga barangnya dia. harga barang ya. Iya. Jadi kalau transaksinya dikit, ya Baleo Mall nggak makan. Kalau transaksinya banyak, Baru terasa ya. baru terasa. Makanya goal kita tuh bener-bener gimana caranya dropshipper tuh omsetnya gede-gede. Otomatis kita juga gede, Iya. gitu. Tapi yang dibebankan itu si supplier ya. Bebannya supplier. Kalau si Si dropshipper dropshipper untuk yang kalau dia programnya kan ada 2 program yang dropship ke marketplace, ada yang program dropship ke media sosial, ke Facebook, ke TikTok dan yang lain-lain. Nah, kalau yang ke media sosial itu kena potongan juga 1,2 si dropshipper kena. kalau ke media sosial. Tapi bukan dari harga barang ya, tapi dari keuntungannya Oh, dari dia. keuntungan. Jadi misalnya dari supplier 50 dia naikin 100 jadi 150. Nah, 1,2 jadi 100 keuntungannya dia. Oh. Gitu. Tapi setahu saya nih kalau dropship zaman sekarang katanya nggak bisa ngambil margin gede-gede ya. Kan karena pemainnya banyak. Kalau di marketplace iya. Oh, marketplace nggak bisa. Tapi kalau di medsos masih Medsos itu, wah ini unik nih. Jadi sering banget aku ngalamin gini. Di marketplace harganya cuma 60.000. oke. Tapi tak jual di Facebook 150, 170 gitu. Laku karena apa? Ternyata gini, nggak semua orang itu punya aplikasi marketplace. Shopee nggak punya, Iya. Tokped nggak punya. Karena apa? Kan nggak semua orang HP-nya mampu untuk ngedownload semua aplikasi. Oke. Prioritasnya dia
media sosial nomor satu pasti. Nah, untuk udah punya media sosial mau download yang lain nggak kuat HP-nya. Ya wes, akhirnya dia nggak tahu nih Shopee, nggak tahu Tokopedia. Tapi zaman sekarang masih banyak orang nggak ngerti. Ternyata masih banyak. Ternyata masih banyak. Dan buktinya masih laku gitu sampai sekarang. Iya. Gitu. Makanya ini pasarnya berbeda. Jadi pasarnya Shopee, Tokopedia itu udah berbeda. Karena aku udah terbiasa beli Tokopedia, nggak mau beli Shopee. Ternyata betul. kayak gitu. Iya. Saya pun Iya gitu. kan? Aku dari awal Bukalapak, kayak Bukalapak itu pertama benar nggak sih untuk dia naik di Tokopedia nasional Bukalapak lah. Iya, sebenarnya umurnya Iya, mungkin sama, tapi pertama kali saya itu main Bukalapak, terus kemudian padahal Tokopedia itu waktu berbasis website itu tahun berapa lupa, nggak sengaja tuh kenal si William Tanuwijaya. Dia waktu itu jualan di Indo Network. Kalau ada yang anak-anak zaman lama nih, indonetwork.co.id, kayaknya dia buka toko di sana. Waktu itu dia ngasih tahu ke saya bahwa nih saya bikin website namanya Tokopedia. Terus saya masuk, tapi lupa Bukalapak keluar waktu itu. Bukalapak main, Tokopedia jadi aplikasi. Ternyata lebih nyaman nih Tokopedia. Bukalapak tinggalin. Shopee masuk. Coba masuk Shopee, ternyata nggak nyaman, terlalu pop up. Jadi agak pusing. Balik ke Tokopedia sampai sekarang. Yang nyaman di Tokopedia kan, emang kayak gitu. Jadi itu pun masyarakat tuh seperti itu ya. Iya. Jadi artinya dia punya sebuah platform yang dia nyaman gitu ya. Dan antara marketplace sama Facebook itu udah pasarnya udah berbeda. Marketnya udah berbeda. Terus Facebook sama Google berbeda lagi. Google sama YouTube berbeda, sama TikTok berbeda, sama Instagram. Jadi luas gitu loh. Jadi makanya kita di Baleo Mall itu kita ngajarin semuanya. Jadi diajarin jualan di Facebook, Instagram, TikTok, Google sama YouTube diajarin semua. Gila. Gitu. Jadi kalau kamu tinggal pilih yang mana terserah. Iya. Kalau Google itu berarti pakai apa? Website? Sama, pakai website juga, pakai landing page. Nanti kita iklan. Iklannya kan pakai Google AdWords tuh. Iya. Nah, bisa berdasarkan kata kunci, bisa. Jadi orang ngetik Google nanti ada muncul iklan. Ngetik apa di Google gitu ya. Iya. Terus muncul iklan. Atau dari website-website yang ada tuh website-website yang kayak misal nih website yang kod lagu gitu kan biasanya muncul iklan-iklan juga tuh di sebelah kanan itu kiri. bisa dimunculkan di sana juga. Dimunculkan atau dimunculkan di YouTube, itu kan satu perusahaan tuh, Google sama YouTube. Itu bisa gitu. Jadi tergantung kitanya. Oke. Mungkin kita sudah tahu nih karyanya Bung Afan adalah ada sebuah website yang mempermudah antara supplier dengan dropshipper. Betul. Terus kemudian juga punya produk sendiri. Iya. Terus juga punya perusahaan dropship sendiri dengan 18 karyawan. Sekarang saya mau tanya nih, berarti kan ini bosnya nih ya. Amin. Terus kegiatan sehari-hari ngapain kalau sekarang ini? Kerjanya ngapain? Kita ngurus anak. Kerjanya kalau dalam bisnis masih ngapain? Apa ya? Kalau dropship udah nggak begitu udah jalan sendiri. Sebenarnya juga udah lepas sendiri sih sebenarnya, udah lepas semuanya. Cuman di Baleo Mall, di platformnya itu kalau ada program baru aja, mikirin program baru ke depan tuh mau dibawa kemana nih Baleo Mall. Paling itu sih. Karena apa? Kalau kita bikin platform terus kita monoton, nggak ada inovasi, nggak ada pergerakan hal-hal yang baru, nanti ya namanya kompetitor website itu gampang ditiru gitu. Ya karena makanya aku sendiri sama Ari tuh paling fokusnya itu paling istilahnya mikirin ini nanti program apa lagi ke depan dibawa kemana, ya kan setahun paling nggak aku udah mikir sampai 4 tahun ke depan. Baleo Mall udah tak rancang 4 tahun ke depan, sampai pamungkasnya tuh udah tak pikirin, tapi belum kerjain ya satu-satu gitu ya. Satu-satu itu paling itu yang, tapi itu nggak makan waktu banyak sih, itu paling sekali 2 kali gitu kan. Paling sama YouTube aja udah jarang sekarang, YouTube udah agak males. YouTube udah jarang upload malah. Udah jarang, itu ada tim yang nguploadin sekarang. Karena aku udah punya stok banyak video dulu. Gitu. Dari tahun lalu udah banyak stok, ya tinggal diupload sama tim. Sekarang udah jarang banget bikin video. Terus kita boleh tahu nggak sih sebenarnya Bung Afan ini masih punya vision atau pandangan ke depan itu pengen bikin apa lagi sih? Aku sebenarnya udah cukup sih sebenarnya ya. Aku tuh malah ini kan aku umur 28 tuh. Iya. Aku target pensiun tuh umur 30. Gila, target pensiun umur 30. 30 udah, karena capek juga, maksudnya ngurusin nambah bisnis kan juga capek, maksudnya aku pengen sama keluarga aja gitu. Cuma bukan menghentikan semua bisnis, nggak mau nambah bisnis maksudnya. Jadi tetap nge-maintain yang udah ada, udah itu aja cukup lah, sama ngikuti perkembangan aja paling, karena kan kita dari bisnis yang udah ada diikutin perkembangannya terus, karena kan kalau perubahan kan kita nggak ngerti ya. Kayak gitu, jadi harus
stay di situ. Yang penting terus apa namanya hidup lah ya. Iya. Jadi kita udah siapin nih 4 tahun ke depan. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan planning ya kita juga harus siap ya. Iya, tapi gini, aku sih misal nih aku kan udah target pensiun 30. Misal nih di umur 31 bisnisnya mohon maaf nih ya kita nggak berharap ya ada perubahan di dunia gitu kan. Apalah mungkin metaverse itu nanti bisa merubah semuanya kan kita nggak ngerti. Iya. Itu menurutku udah cukup hidup untuk sampai umur 60 tahun gitu loh. Aku punya ya cara berinvestasi sendiri sehingga biar apa ya umur 30 walaupun aku nggak kerja itu bisa hidup sampai umur 60 dengan targetku 5 anak misal. Iya. Artinya gitu. walaupun bisnisnya nggak ada, tapi si invest itu udah bisa menghidupi kita sampai terus nanti ya. Iya. Luar biasa. Itu backendnya. Dan saya nggak nyangka loh ya ternyata Bang Afan ini masih usia 28. Karena gini, jarang orang sukses yang badannya tetap tidak gemuk. Gimana ya ngomong? Kalau saya masih berjuang, jadi artinya tidak ada hari tanpa berpikir. Kalau saya sebenarnya pekerjaannya mikir. Iya. Cuma yang saya bingung, makanya nanti kita di balik layar nih kita mau belajar supaya kita bisa pensiun. Berarti sih di usia berapa ya? Mungkin 2 tahun lagi saya mengikuti jejak Bang Afan. Ternyata ada tuh orang yang pengen pensiun umur 30. Saya baru kaget tadi. Tapi itu tadi ternyata sudah mempersiapkan sebuah investasi dengan caranya sendiri. Ketika bisnisnya pun tidak ada, itu masih bisa menghidupi sampai di usia 60 nanti. Amin, pengennya kayak gitu. Saya rasa cukup banyak sekali ilmu dan semoga ini bermanfaat untuk warga Salatiga yang tidak pernah berpikir bahwa Salatiga tuh punya banyak ya sebenarnya anak-anak Salatiga tuh yang nomor 1 di bidangnya. Amin. Terus lebih dikenal di luar kota atau di kota-kota besar. Tapi kita sendiri malah nggak ngerti loh. Dan ternyata Bang Afan ini salah satunya dan ini adalah segmen kita yang baru. Jadi mungkin kalau kalian punya ide nama buat segmen kita ini apa, silahkan komentar di bawah. Mantap. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita selama berapa tadi ya? 1 jam ada? Oh 45 menit. 45 menit. Maju terus Indonesia.